ada karena kita harus menggunakan CSS. Nah, tag ini kita bisa sesuaikan, misalkan nih auto di kolom-kolom ini. Nah, ini kan menggunakan kelas ya. Tadi gue bilang, nah ini di sini dari tag yang kita gunakan, dia pakai kelas. Dia pakai selektor kelas. Misalkan kita mau ganti pakai selektor ID ya. Misalkan kontainer ini kita ganti jadi pagar. Ya, maka di sini harus pakai ID gitu. Tuh, kalau misalkan di sini kita tetap pakai kelas, dia nggak akan kebaca gitu. Itulah tadi fungsinya sebenarnya pembedanya di situ aja. Oke guys, karena belnya sudah bunyi, jadi mohon untuk on kamera lagi ya. Nah, kita bakal lanjutin materinya. Terima kasih. Yuk kita lanjut yuk. Ada yang ingin bertanya ya tadi ya? Yang mau bertanya silakan sebelum kita lanjut. Bang, mau tanya bang. Yuk nanya aja. Kelas sama apa tadi ada dua kan ya? Ada kelas sama yang ID. pakai ID. Itu kan sama tuh bang ya fungsinya ya. Itu lebih sering mendingan kita pakai yang mana? Itu ya, oke. Udah selesai pertanyaannya itu. Iya, sama satu lagi yang penempatan CS di H1 apa di style itu kan kata abang tergantung penggunaan kebutuhan kita. Misalnya itu ngebutuhnya kebutuhan kayak gimana bang? Oh oke. Gue jawab ya. Nah ini untuk yang penggunaan ID sama kelas tadi pertanyaannya kan lebih prefer yang mana? Kalau misalkan lu untuk sekedar menghias atau tidak ada berkesinambungannya dengan JavaScript, kan JavaScript udah gue jelasin itu untuk membuat website lebih interaktif. Gue contohin sedikit ya untuk JavaScript itu, misalkan lu mau bikin timer atau misalkan lu mau bikin otomatis gitu kan. Misalkan lu mau bikin kalau udah 20 detik gue akan pindah ke halaman yang sebelah sini. Nah, itu akan menggunakan JavaScript gitu loh. Itu JavaScript ya. Nah, kalau misalkan lu mau bikin CSS saja nggak ada hubungannya sama dengan JavaScript, lebih baik lo menggunakan kelas karena memang defaultnya itu rata-rata kebanyakan para programmer juga itu menggunakan kelas, gampang dibaca dan memang bisa digunakan di semua tag gitu. Kalau ID itu takut bentrok sama JavaScript tadi gitu, karena nanti untuk menentukan, kalau di sini kan disebut selektor ya, selektor kepada tag. Nah kalau misalkan selektor si JavaScript itu nanti cuma ada ID gitu, ID bisa ID, bisa kelas. Cuman memang kebanyakannya kenapa para pengembang programmer itu membedakannya kelas itu untuk CSS, ID itu untuk JavaScript seperti itu. Nah, tadi yang masalah yang kedua itu, pertanyaan kedua itu yang penempatan style sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya penempatan masalah style itu kan bisa di-hit sama di body atau di dalam sini nih kan. Nah, ini nih dalam body sebenarnya dalam artian gini juga bisa nih. Gini juga bisa, di sini tuh bisa gitu. Nah, kalau yang kita mau bikin style di sini, misalkan kita salah ketik deh begini nih, set jadinya, ya kan? Ada yang kurang misalkan gitu. Maka nanti dia di sini akan kelihatan muncul gitu. Style-nya nanti tulisannya kelihatan. Misalkan tahu gini, akan ada tuh tulisannya dia muncul di sini tuh. Kalau misalnya kita bikin di dalam body sini, rentan terjadi hal-hal seperti ini. Misalkan kalau kalian lihat ada tulisan-tulisan gak jelas gitu kan di dalam web, itu namanya kebocoran. Kalau misalkan kita taruh di dalam body, tapi kan kalau misalkan kita taruh di dalam head, misalkan seperti ini kita taruh di dalam sini, jadi kita hapus ya kan. Tapi masuk juga ya. Ntar dulu ya, gue bingung. Pokoknya untuk penentuannya itu lebih baik di hit ya, karena nanti kalau kalian mau, ini kan dasar kalian bikin di dalam HTML CSS-nya. Tapi nanti kita akan menggunakan include gitu, berbeda dengan ini kita bikin CSS-nya di luar daripada HTML. Nah, kita include-nya itu di dalam hit gitu. Jadi jangan biasakan sebenarnya hanya untuk struktur ngoding.
apa strukturnya lah tulisan ini supaya lebih rapi. Biasanya para programmer itu menuliskan style itu di dalam head, bukan di dalam body gitu. Karena kalau di dalam body itu ya nggak enak aja dilihatnya gitu. Body itu yang akan ditampilkan. Ya mungkin seperti itu sih. Terima kasih Bang. Ada lagi? Belum kita lanjut. Yuk, yang mau bertanya dimanfaatkan. Atau ada yang bingung? Ayo nanya-nanya. Yang ini cara bikin yang bar atas menu itu loh. Yang kalau diklik tapi tetap di satu halaman itu. Oke. Ke halaman lain. Oke, gini. Yang tadi ya, yang lo bilang. Nah itu kan namanya navbar. Nah ini yang pengen gue ajarin ke lo kan kita tinggal cari di sini navbar CSS. Nah di sini ada nih CSS navigation bar. Nah seperti ini kan yang lo maksud kan? Ingin bikin hal kayak gini, ini ada dua tipe, ada vertikal, ada horizontal. Biasanya vertikal itu digunakan di mobile, responsif. Nah untuk mengatur, gue lupa bahas, ada responsif juga. Misalkan kalau misalkan gini nih, kita bikin gini, kita ini yang tadi nih, kita pakai inspect. Nah, dan kayak gini nih, ini kan tampilan desktop ya, bukan tampilan Android. Nah ini kan kalau ditampilin Android jadi begini nih. Jadinya misalkan kita menggunakan ponselnya, misalkan iPhone X nih. Oh, jadinya begitu kan, kecil gitu. Nah, ada nanti CSS namanya responsif supaya dia di tampilan mobile seperti apa, di tampilan website seperti apa. Itu namanya responsif, CSS responsif gitu. Itu dibedakan gitu. Nanti misalkan tadinya gambar ini ukurannya misalkan 200 kali 200 px di web. Maka di mobile harus dikecilin. Nggak bisa ukuran segitu, nanti dia akan menjadi kecil, gak kelihatan gitu, ngezoom huruf-huruf yang lain gak kelihatan. Nah itu kita sesuaikan nanti di responsif, ada caranya gitu supaya kita bisa membuat CSS responsif gitu. Misalkan, nah ini responsif image, cara-caranya tinggal searching aja, pokoknya responsif katanya, apa kode-kodenya itu responsif. Ya seperti itu untuk yang CSS. Nah untuk bikin navbar itu, tadi mana yang navbar? Nah ini yang navbar. Karena navbar juga harus menggunakan CSS gitu. Lalu ini kita hilangin dulu ya. Nah ini kita mau membuat navbar. Misalkan navbar itu menggunakan ini ya, apa UL ya. Nah ini gini doang. Yang ini harusnya. Kok nggak ada yang udah jadi. Lalu Nah ini kan belum pakai CSS nih. Tuh. Yang pakai CSS yang sebelah mana ya? Oh ini nih. Ini juga belum jadi banget tanda ya ini. Yang udah jadi ya. Mana yang udah jadi ya? Nah misalkan yang ini. Masih. Yang ini ya nih. Nah nih. Tadi tinggal copy aja atau kita pelajari nih tek-teknya nih nanti. Kan kalau kelama-lamaan kalian bisa ingat, bisa bikin sendiri. Gue pribadi pun ya masih lupa-lupa, masih googling-googling juga gitu. Ini lebih rapi kelihatannya. Nih yang ini nih. Tinggal ambil di sini, nanti gue jelasin kelas-kelasnya ya. Kita taruh di dalam style. Pada sini udah kita copy bodinya. Nah, begitu. Nah, kok kagak nongol. Nah, nih, tuh. Kayak gini bukan sih? Apa yang gimana sih maksudnya? Iya benar-benar kayak gitu. Nah, kalau lo misalkan itu mau diklik di satu halaman, itu namanya section. Misalnya kita bikin di sini section. Sini isinya apa ya? Misalkan di sini kita kasih ID nih. Nah, ini tadi bedanya nih. Ini dipakai ID nih. Misalnya kita kasih ID section 1.
isinya lol. Nah, di sini tuh kita tinggal tambahin href-nya apa nih, misalkan section, jangan yang home deh, yang ini saja, section 1. Nah, ini. Tuh, dia akan otomatis lari ke yang lol ini tuh. Itu, kalau misalnya kita mau bikin satu halaman. Nah, ini untuk navbar. Kita bisa cari-cari kok, misalkan di sini mau navbar CSS, template, banyak. Nah, di sini gue pengen jelasin kenapa gue ngajarin lu buat menggunakan tag dulu, bukan CSS gitu. Kenapa gue di situ menyuruh kalian semua cobain semua tag untuk biar tahu tag. Karena tag itu yang penting ketika kalian menggunakan template. Kalian akan bisa membedah sebuah template kalau kalian tahu tag-tag yang kalian gunakan, apa tag yang harus kalian hapus, apa tag yang harus kalian ubah. Nah, kenapa gue minta kalian untuk mempelajari tag? Karena nanti kita akan menggunakan template gitu yang simple-simple aja, nggak perlu kita bikin sendiri dari awal. Itu perlu waktu yang lama ya teman-teman ya untuk bikin satu template supaya menjadi bagus gitu ya. Itu nggak bisa cepat. Nah, makanya gue meminta kalian tugas tuh kerjain HTML gitu, CSS, kita akan menggunakan template. Nanti kita juga akan belajar menggunakan template gitu supaya nanti kalian tuh nggak perlu bingung-bingung. Aku pengen bikin website cakep, tapi kan gue nggak bisa desainnya. Nah, itu udah ada orang-orang yang cerdas di luar sana yang bikin template itu, kita bisa beli atau kita ada yang gratisan juga ada kok. Yang penting copyright-nya jangan dihapus, itu nggak ada masalah. Kalau kalian lihat ini secangkir ilmu ini yang gue bikin, ini gue kerjain ini cuman 30 menit. Ini gue bikin pakai template. Tuh, udah begini jadinya. Makanya gue minta kalian semua itu pelajari tag, pelajari bagaimana tag-tag itu fungsinya apa gitu. Walaupun kalian nggak hafal, tapi kalian pernah menggunakan. Jadi kalian ketika membedah sebuah template, kalian tahu gitu seperti apa. Jadi kita nggak perlu memikirkan, gue mau desain sendiri gitu. Nah, kita tinggal cari aja, misalnya gini, template HTML free, responsif nih, biar sekalian responsif. Hari ini biasanya yang gratis-gratis itu dari tambahin di sini colorif, itu dari Bootstrap. Dia gratis nih. Nah, kita tinggal cari nih sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita mau bikin company profile, atau kita mau bikin e-commerce, atau kita mau bikin CV pribadi, kita tinggal cari nih di sini. Kita tinggal pilih-pilih aja nanti nih. Ngelek amat ini website-nya. Nah, ini ngelek. Lihat. Nih, kita tinggal cari nih kebutuhannya apa. Misalnya kita mau nyari yang template seperti ini. Nah, kalau kalian udah tahu tag-nya, penggunaan tag, bagaimana penggunaan CSS, misalkan tadi warnanya di sini pink, kalian kan bisa ngubah sendiri, tinggal modifikasi aja. Itu nggak ada masalah ya, nggak ada melawan hukum segala nggak ada. Nah, itu makanya gue ajarin ke kalian. Kenapa kalian harus menggunakan tag-nya dulu baru ke CSS, jangan langsung jadi gitu. Ya kalau kita bikin kayak gini dari awal ya memang membutuhkan waktu yang lama gitu. Dan orang yang membuat dari awal kayak gini nih, makanya sekarang tuh kan developer untuk membuat sebuah company profile bayarannya murah karena template udah banyak. Kalau dulu kan mahal, orang bikin kotak-kotak gini aja kan tadi lihat sendiri tuh. Ini aja udah 87 line. Nah, seperti itu. Nah, sini gue pengen ngajarin juga kita memisahkan. Tadinya di sini nih jadi satu kan, kita ingin memisahkan ini gitu. Gimana caranya kita memisahkan ini? Nah, yang pertama itu kita harus balik dulu ke sini, kita bikin folder. Misalkan di sini kita bikin folder gitu. Nah, indeks HTML kita taruh di dalam folder. Nah, dalam folder ini kita bikin folder lagi yaitu CSS. Kan? Nah, selanjutnya kita harus membuka di sini open. Kita open folder ya, kalau di Windows itu open folder. Nah, ini kita klik. Nah, ini kita close aja. Save aja nih. Nah, dia akan menjadi struktur di sebelah sini. Kita tinggal bikin nih di sini. Misalkan kita bikin di sini namanya sini namanya CSS
css.css gitu. Karena ya tadi gue bilang kita kalau mau bikin CSS harus pakai ekstensi css.css. Ini kita tinggal ambilnya nih, kita nggak usah pakai stylenya lagi, ambil, pindahin, cut aja, ini hapus aja nih, taruh dalam sini, ya kan? Nah, ini kan udah taruh di sini nih. Tadi gimana? Nah, ini udah taruh dalam sini. Udah, balik ke HTML, kita tulis string rel, tuh. Arefnya apa? Kita bikin di folder apa tadi? CSS slash apa? css.css. Itu. Maka hasilnya sama. Tapi kita menggunakan pisah gitu. Ekstensi yang terpisah, nggak jadi satu. Supaya nanti HTML itu kita fokusnya kepada tag-tag aja, bukan kepada CSS. Kalau kalian mau CSS ya tinggal lihat di sini. Nah, untuk membedah sebuah template, misalkan gini ya. Nah, misalkan kita di sini membedah sebuah template ini, misalkan template seperti ini kan jadinya. Kita ingin bedah nih, misalkan, gue pengen ubah nih, misalkan, ini kan tadi warnanya biru ya, gue pengen ubah nih warna biru, atau enggak ini deh, ini kan warnanya, apa namanya, hijau ya. Gimana sih cara ubah gue bisa ubah menjadi warna kuning, misalkan gitu. Nah, caranya tuh gini. Yang pertama kalian harus tahu itu, kalian harus cari dulu tulisan yang sesuai. Tadi kan about, makanya kita cari about, ya kan? Nah, di sini itu dia menggunakan kelas aktif. Nah, aktif ini yang kita cari. Kita buka nih file CSS-nya. Nah, kita cari tuh. Yang mana sih? CSS yang digunakan di situ. Oh, dia menggunakan kelas aktif. Wah, ini kelas aktif nih. Ini kelas aktif. Yang kita ubah di sini aktif 2. Maka dia nggak akan aktif nih. Oh, nggak berubah ya? Ini masih yang lama. Aduh. Pesan. Nah, tuh, maka dia nggak akan berubah gitu kan. Dia hilang nih, karena kita mengubah kelasnya. Tapi kalau misalkan kelasnya kita samain di sini menjadi kelas aktif 2, dia akan ikut lagi. Nah, itulah yang kita masih cari di dalam folder CSS-nya. Kita ubah misalkan di sini background color-nya jadi yellow aja. Tuh, ini yellow. Nah, buat temen, nah ini ada juga nih hover. Hover itu properti ya. Properti salah satu selektor juga dia. Dia jadi ini maksudnya selektor A. Hover itu artinya ketika kita ke sini nih tuh, dia kan berubah warnanya tuh. Itu namanya hover. Tuh. Di sini hover. Misalnya saya bikin background color-nya menjadi blue. Tuh, dia jadi biru. Tuh, itu namanya hover. Kalau kalian lihat misalkan kayak gini nih. Ketika ini gue deketin nih, lebih ngezoom. Ini hover namanya. Tuh, ini lebih ngezoom, zoom. Ini hover. Tuh. Seperti itu namanya hover. Nah, untuk ini untuk dipisahkan supaya nanti kalian tuh gampang ngebedahnya gitu. Karena semua template rata-rata itu nggak mungkin CSS-nya digabung, karena CSS itu biasanya sampai 1000 baris. Banyak gitu yang dia buat, harus dipisah-pisah gitu. Nah, inilah seperti inilah tampilannya kalau sudah dibedah. Kita tinggal include aja. Misalkan kalian mau bikin lebih dari satu, misalkan ini kebutuhannya hanya untuk indeks, maka kita bikin index.css aja. Di sini nanti kita bikin lagi folder index.css. Oh, kita mau bikin file lagi, misalkan di sini namanya kalian indeks, misalkan di sini ada home ya, home.html. Misalkan. Nah, kita mau misahin nih antara CSS home sama CSS index. Kita tinggal simpan lagi di dalam folder CSS, yaitu home.css seperti ini. Nah, kita bikin dulu di home-nya itu HTML misalkan. Nah, di head-nya ini home secangkir nemu misalnya. Ilmi. Tambahin di sini link rel. Tuh, tambahin css.home.css. Nah, ya kan? Seperti ini. Misalkan dari sini ini ada href kan home. Nah, misalkan kalau dari home-nya ini gue mau pindahin ke folder yang ini. Saya tinggal tulis aja di sini home.html. Nah, maka nanti ketika gue klik home, dia ke home HTML. Itu, misalkan di home HTML kita mau bikin lagi di sini. Jangan lupa kita harus misalkan cuma sedikit nih yang berbeda, kita copy aja isinya, kita taruh di home, kan?
Nah, di indeksnya itu kita masukkan UL-nya ini supaya bisa tetap diklik. Tuh. Tuh. Kan home. Tadi kalau yang ini indeks kan, misalnya kita tambahin di sini indeks. Indeks HTML. Nah, seperti itu. Jangan lupa juga tambahin di sini. Ini dua file yang berbeda. Nah, ini kan di home, gue balik ke indeks, gue balik ke home, gue balik ke indeks, gue balik ke home, gue balik ke indeks, kan gitu-gitu doang kan. Itu buat navigation. Pindah pack doang itu. Misalkan kita bikin di sini portal berita ya. Misalkan kita tadi udah pakai gridnya seperti ini tes hapus dulu dah. Misalkan di sini ini aja deh. Apa ya? Udah beramat indeks saja. Nah, di sini kita bikin berita 1 kan. Nah, di 3 ini kita kasih tanggal misalkan 22 November 2010 misalkan. Ini kan hurufnya bisa kita kecilin nih, misalkan ini kita mau kecilin font size 12 px. Berubah ya? Ini di dalam div sih, dalam gridnya ini masih dibikin lagi berarti ini. Lalu nah, ini kita bikin gini. Di sini P. Nah, ini kan kita tambahin sini, misalkan sini label. Aduh. Satu deh. Satu. Aduh. Nah, ini yang ini kita pakai H2, H5 misalkan biar kecil lah. Ini misalkan sini berita satu. Nah, ini tinggal kasih aja nih grid sini ya, di bawah berita sini nih. Dan kita sini isi beritanya. Aduh. Tuh, kan gini. Ini kan untuk atur grid aja sebenarnya ya. Supaya kita tahu ngubah-ngubah grid seperti apa. Ya seperti inilah, simpel lah. Kita bisa ke home, kita bisa ke indeks. Misalkan di sini tadinya berita 1, misalkan di sini indeks. Indeks. Kita copy aja. Di sini itu misalnya home. Udah. Oh, home. Gitu. Oh, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Ada yang mau ditanyain sebelum lanjut? Kali ada yang bingung gitu, atau ada yang lagi nyobain tapi nggak bisa gitu, mau di sharing nggak apa-apa, waktunya masih banyak. Oke, kalau nggak ada, bener nih, udah pada paham nih, bener nih. Yang nggak jawab kafir. Udah pusing. Udah nih, bener nih, kita lanjut nih. Lanjut ke Harus biar lebih fokus nih, soalnya kita nanti, ini mah bukan produknya, nanti kita bikin produk nih nanti setelah ini. Kita udah mulai masuk ke bikin produk setelah ini. Sebelum lanjut, makanya aku mau nanya dulu, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada ya udahlah. Tadi di PPT, nih silakan download dulu ini. Nih gue kirimnya di chat, download aja dulu. Tuh, silakan di download itunya. Yang gue kirim linknya silakan di download.
Ya gimana, udah di-download? Ada Om. Kalau udah bilang haleluya ya. Ya gimana? Udah? Sudah. Yang lain udah belum nih? Nanti gue minta Iya. share. Kalau gue minta share screen gak ada isinya, taruhan apa lu? Ntar gue minta share screen, tahu belum download lu. Ntar gue random dah. Udah ya? Oke kalau udah. Nah. Dulu ya, gue lupa nih. Nah. Kan tadi kayak gini kan, diekstrak aja ya. Diekstrak, lalu buka di Sublime dengan open folder. Seperti biasa. Biasalah. Kok gua klik, aduh. Nih. Ini kelas saya nih. Oke. Kalau kalian buka indeksnya, ketampilannya seperti ini. Udah? Udah semua nih? Wah, ini kayak kapir semua ini, gak ada yang jawab. Udah. Udah bang. Udah ya? Oke, kalau udah. Nah, sekarang itu kita bakal ngebedah template ini. Kalian kalau inisiatif mau pakai template lain, silakan. Tidak ada yang melarang. Cuman ini yang gue suka aja, simple. Nah, ini tampilannya gini nih. Lihat nih berapa line ini. Di sini ada 200 berapa nih? Tuh. Aduh, ini nggak zoom banget sih. Ini ya, gue zoom out dulu ya. Ctrl Shift F. Oke. Ada 400. Nah, ini ada JavaScript-nya juga nih. Sebenarnya kita pelajarin JavaScript ini minggu depan. Nah, inilah template.
Nah, karena kenapa tadi dibilang CSS jangan ditaruh di sini, ini untuk tag aja udah sampai 400 line. Puyeng ntar lo bacanya kalau ada CSS juga di sini. Makanya dia dipisah CSS-nya. Nah, kalau yang seperti ini nih, ini namanya di komen ya. Ini bisa pencet shift sama garis miring ya. Apa sih namanya itu? Garing ya, garing. Gimana ya? Nah, nih tuh kontrol garis miring. Tuh, ini namanya dinonaktifkan, berarti dia nggak dipakai. Kalau ada kayak gini-gini tuh, ini cuman informasi aja. Oh, ini kan if menggunakan if jika menggunakan Internet Explorer 9, IA itu Internet Explorer. Jadi kalau kita pakai browser Internet Explorer wajib pakai nih yang ini. Kalau enggak dia nggak kebaca. Nah, itulah alasan gue juga nyuruh lu pakai tag-tag dulu nih. Jadi kita tahu mana yang harus kita ubah, mana harus yang kita pakai, mana yang harus kita pakai. Misalkan gue pengen ubah di sini jadi secangkir ilmu aja, ya kan? Ambil alih ya kan? Ini orang juga bodo amat. Nah, maka dia akan berubah di atasnya. Cangkir ilmu. Nih, ubah. Kayaknya kalau ubah aja sebenarnya kan di sini tulisan-tulisannya. Misalkan di sini Laura Pimsum nih yang ini nih. Halo, selamat datang. Dan itu sini berubah. Nomor teleponnya tinggal kita ubah di sini menjadi 62 13 62 8 13 009 008. Seperti ini. Tuh. Udah sebenarnya tinggal ubah-ubah aja. Biasanya template tuh udah menyediakan semua kebutuhan kita. Misalkan kita cuman butuh sampai menu AP kategori. Misalnya, ya hapus aja ini. Oh berarti ini nggak kepake, hapus aja. Ini kan. Set. Aduh hapus gitu kan. Nah misalkan nih, ini ada company name nih. Kita lihat dulu misalkan di sini. Aduh. Open image in new tab kan. Set. Lihat foldernya nih. Oh foldernya ada di img gitu kan. Namanya apa sih? Logo.png gitu. Kita lihat di foldernya. Logo.png gitu. Nah ini. Misalkan ini kita ganti namanya menjadi logo. Oh, nah kita mau pakai logo yang ini. Pasti jadinya nggak jelas sih, gede banget. Ini misalkan jadi logo. Ini JPG. Ubah aja nih ekstensinya. Force, paksa. PNG. Kok .pg ya? Bisa .pg ya? PNG. Nggak mau dia. Kontrol Z. Jangan itu. Nah ini misalkan kita mau edit gimana sih? Ya pokoknya logo lah ini namanya. Kalau kalian mau ngubah nih, kalian bisa ngubah di sini menjadi apa yang mana? Misalkan ini apa I sih? Yang ini, yang mana nih? Bagus nih. Nah, ini copy aja semua, sebenarnya. Cari tuh tadi tuh logo.png kan. Kalian bisa menggunakan fitur Ctrl F, cari logo.png. Tuh, ubah. Set. Udah berubah situ. Doang. Nah, seperti itulah bedah-bedahnya template ya. Misalkan kalian di sini mau ngubah-ngubah, silakan aja ubah-ubah. Makanya kalian harus pahami dulu apa itu tag-tag, apa itu CSS. Nih kayak gini nih. Ini kalau kita deketin ada garis bawahnya. Ini namanya pakai CSS yang tadi tuh over. Tuh. Terus di sini dia tuh kalau dideketin muncul tuh.
Istirahat ya? Iya, istirahat. Wah, udah istirahat kedua nih Kak Cile. Iya nih Kak, waktunya kita nge-games. Yeay. Nge-game. Ada yang nanyain Banget games ya. ada nggak gitu. Mana ya orangnya? games nih. Ikutin nggak nih orangnya? Mana Coba sih dong, orangnya? tolong Pak admin di share screen gamesnya. Covernya aja. Oke. Jadi kira-kira kita hari ini mau nge-games apa nih Kak? Games apa ya? Kita akan coba nge-games tebak kata. Tentunya tebak kata. Bagus. Bener. Bagus. Kawan. Ya ketahuan deh. Makasih Ya, ya. surprise. Pura-pura nggak tahu aja ya kalau Nah. dilihat. Kita pura-pura polos aja dulu. Jadi games acak kata ini seperti biasa, kita akan ngasih kata yang udah diacak tentunya. Nanti teman-teman bisa nebak jawaban dari kata yang udah diacak itu. Siapa bisa jawab dan nanti langsung aja on mic ya. Bener nggak Kacil? Betul banget. Ya mudah lah ya. Jadi kata-katanya itu seputar tentang web programming. Gitu. Jadi harusnya sih Bener banget. setelah Nanti 3 teman-teman kali udah pertemuan, familiar banget lah sama kata. setelah 3 pertemuan harusnya udah pada paham lah ya. Paham. Iya. Oke Coba deh. aja dulu ya, langsung ke apa kata pertama? Apa nih? Nick Deko. Coding Deko. Nama orang tuh? Ada apa ya? Siapa tadi? Ini temen ada yang Tadi ada yang jawab Kak. coding itu. Coding Kak. Oh udah Siapa tuh? spill ini. Oh, Tadi iya, pasti. ada Kak Coba ya. Alvin. Coba Kak Admin Oh, tolong sama di... Kak. Iya, bener banget. Coding kata Kak Cile. Terus diketebak duluan. Iya. Nah, coba nih selanjutnya sih nggak bisa deh, teman-teman. Coba, Coba nih sekarang apa nih apa tuh Kak Cile? Isdai. Apa ya? guys? You can do it Ada guys. teman-teman yang bisa tebak? Tebak aja nggak apa-apa. Mau salah, mau benar. Nah kita cuma bermain games. Oh ini guys. Ada yang mau nebak gak? Ada gak? Langsung aja on mic. Apa-apa Albi? Ngomong banget nih. Desain. Desain Desain. katanya. Desain. Desain. Oh, desain katanya. Teman-teman ada yang lain mau jawab juga? Atau langsung aja kita cek? Langsung aja kali ya Kak Cile ya. Coba kita lihat jawabannya. Wih benar. Benar. Benar, Nah, yang desain. ketiga nih. It's a kue. Website tuh. Itu Apa? easy Apa ya. karena itu kan Website katanya. website. Ada yang bilang website Kak Cile. Oke, coba kita lihat ya. Oke kita lihat jawabannya. Ini kayaknya jawaban Ini kalau apa? yang- Pertanyaan terakhir deh. Kita lihat. Apakah Ih, bener banget Kak Cile. website? Wah, sangat seru sekali ya. Kayaknya langsung ketebak ya Kak Cile ya. Gak ada Iya. yang gak bisa gitu. Kalian bakal Kayak tahu. pertanyaan selanjutnya gak usah dikasih tahu kali ya Kak Cile, soalnya udah expired. Udah expired. Iya. Gak apa-apa. Oke deh. Jadi segitu gamesnya. Mungkin karena sekarang banyak yang tebak, nanti kita bikin games yang agak susah ditebak aja ya. Yang sulit. Kayak Kak Cile udah makan. Betul. Oke. Udah kayak UN aja. Nanti minggu depan kita bakal nyuguhin teka-teki sulit. Kayak yang di Net TV itu Kak Kamila.
Biasanya pada nggak bisa jawab ya. Biar bisa jawab. Udah bel Wah, lagi. udah bel lagi nih. Cepet banget ya? Nggak kerasa deh. Iya. Oke. Oke deh, karena sudah bel lagi, silakan untuk yang mulia Ahok melanjutkan. Ya, mungkin ini untuk apa sih? Bedah template ya teman-teman tadi. Udah diubah sedikit, ini tinggal diubah disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu untuk bedah template, ada yang pengen ditanyain nggak untuk bedah template? Mungkin ada sesuatu yang mengganjal. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke cara penggunaan inspect ya. Tadi kita sempat bilang untuk menggunakan inspect. Nah, ini ada inspect nih, kita tinggal klik kanan di, contohnya gini deh, kita mau pakai yang di, misalkan website apa ya? Facebook dah, misalkan. Jangan Facebook gua ketahuan. Ayo deh. Misalkan website ini nih, misalkan ya kan, kita tinggal klik kanan, inspect. Maka muncullah seperti ini di sini, ya kan? Nah, ini semua kelihatan nih, linkannya dia seperti apa, ya kan? Nah, misalkan kita mau coba belajarin kayak tadi, misalkan di sini warnanya hijau atau di sini tulisannya JavaScript atau apalah, misalkan di sini kita tinggal klik panah yang ini nih ke arah yang sini nih, arahnya sini, set, tuh tulisannya di sini kelihatan nih JavaScript. Kita di sini bisa melihat bahwa dia menggunakan kelas W3 bar item W3 button. Kelihatan nih kelas-kelas yang dia gunakan. Di sini juga ada tuh. Nah, kalau kita mau ubah juga tinggal di sini aja, tambahin aja color misalkan red. Apa kok begitu doang sih? Nah, tuh. Ini berubah gitu. Itu kelas yang digunakan nih. Nih yang dia gunakan di sini tuh kelasnya ini nih, W3 bar, kelas W3 bar, kelas W3 button. Tuh, sini. Ini kalau kita mau menggunakan inspect elemen, contohnya misalkan kita mau ngebedah template yang ini ya. Kita mau ngebedah nih, kita nyari-nyari nggak ketemu. Oh, pakai aja inspect elemen ya kan. Misalkan ini nih, warna post title ini apa sih? Gue mau ubah nih jadi warna merah. Misalnya. Klik aja nih, deketin. Dia A. A ini kan cuma sekedar nggak ada kelasnya kan. Nah, berarti dia itu masuknya di caption. Di caption apa di A ya? Oh, di A ini dia pakai default. Dia pakai default yaitu warna hitam. Tuh, A tuh. Dia pakai tag A. Tag A itu berwarna ini semua. Tuh, kalau dia nggak pakai, dia maka berwarna biru. Kita bisa setting-settingnya dari sini. Misalkan kita tambahin font size. Misalkan 200 px. Tuh. Misalkan di sini kita gede banget anjing. 20 px-nya. Kalau dari atas atau bawah dia nambah sendiri tuh. Tuh, kita ubah-ubah. Di sini jadi 30 px. Kayak gitu cara menggunakan inspect elemen. Simple sih. Kalau lihat yang di Shopee itu tukang apa? Ini dia bakal ngaruh ke semua tag ya, karena tadi kita ini tagnya tag A gitu kan. Maka dia ngaruh ke semuanya nih. Kan kita tagnya tag A gitu. Maka dia ngaruh ke atas juga karena ini menggunakan tag A juga. Tuh. Kalau lo lihat yang di misalkan nih harga apa gitu misalkan Tokopedia nih. Cari misalkan di Tokopedia itu iPhone 12 harganya diedit jadi 10.000. Aduh, ini dah buat nyari. Nah, misalkan ini nih, tinggal inspect aja, tipu-tipu orang begitu, bisa ubah. Arahin panahnya ke arah sini, set, ini kelihatan nih 29, tinggal ubah. Cuman jadi satu, udah jadi satu. Tapi dia kalau di refresh dia balik lagi ke semula karena inspect elemen itu hanya untuk kayak kita tahu doang. Karena ini kan ada di database mereka gitu, nggak bisa diganggu-gugat.
Kalau untuk tampilannya mungkin kita bisa setting-setting, kita bisa ubah-ubah. Misalkan di sini tadinya tulisannya keranjang atau apa, misalkan di sini tulisannya apa nih, set, nah kita ganti aja kan, jual anjing, itu nih satu gitu doang. Misalkan kan contoh-contoh dong begitu ya. Nah yang gini tuh, kita ganti nih fotonya misalkan, cari dulu foto babi guling. Cari. Nih, ambil yang ini. Puan. Nah, kita balik lagi. Foto ini nih, ganti SRC-nya. Aduh. Anjir. Oh, udah jadi foto babi ya kan. Udah kita tipu-tipu orang. Nah gitulah. Kalau misalkan kita menggunakan inspect elemen ya. Untuk menipu-nipu ya bisa-bisa aja. Karena cuma gitu-gitu doang. Nah itu biasa digunakan para developer untuk tahu kelas mana yang mau dia ubah. Misalnya dia mau ubah template atau mengubah apa. Dia nggak tahu kelasnya kelas apa. Wah dia balik lagi. Ya seperti itulah Tokopedia. Ya gitu teman-teman paling seperti itu ya. Untuk materi kali ini nggak banyak banget segitu doang. Nah gue punya tugas untuk kalian. Tugasnya gampang kok. Bedah ini website menjadi sesuai dengan keinginan kalian. Tapi ingat harus disesuaikan dengan kebutuhan aja gitu. Jangan lebih, jangan kurang. Nah nanti tuh kita bakal bikin buat produk kalian. Nah kira-kira seperti apa. Kalau kalian mau pakai template lain silahkan. Tadi websitenya banyak kok, tinggal cari aja. Templates website gitu. Begini kan banyak nih. Kalau kalian mau cari silahkan. Ubah-ubah disesuaikan dengan kebutuhan. Nah nanti setelah ini kita bakal belajar JavaScript dan menghubungkan dengan data. Bagaimana caranya supaya kayak tadi Tokped tuh kalau diedit tuh dia bisa balik lagi. Itu kan menggunakan database. Sumber-sumbernya dari database. Jadi ini tuh tersimpan di database. Ini sebagai contoh gambaran. Ini database. Misalkan contoh ya. Tunggu sebentar. Sebagai gambaran aja ya. Untuk kedepannya kita belajar apa sih. Supaya kalian menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalkan tadi kalian butuhnya mau bikin company profile, silakan. Nanti kita setelah ini akan masuk ke yang lebih sulit lagi. Lebih bikin puyeng lagi. Ya. Ya nanti, ya pokoknya seperti itu dah. Kita bakal belajar query, kita bakal belajar algoritma, kita bakal belajar function-function, kita akan belajar public, kita privat, ada banyak sih tipe-tipenya juga. Kita belajar lagi tentang objek, kita belajar tentang kelas, kita belajar tentang function, kita belajar tentang kelas, kita belajar tentang objek, itu aja. Kalau di sistem data nanti kita belajar row, kita belajar kolom, kita belajar query lagi kan. Kita belajar field, kita membuat table, kita menghapus table, kita mengedit table, kita mengubah table. Ada sistem namanya CURD, create, read, update, delete. Tuh. Nih, udah nggak ya gue ya? Nah, nih. Ya, ini gambarannya ya. Bukan untuk dipelajari sekarang. Nah, seperti ini. Ini kalau kalian lihat nih, misalkan ada kalau kalian biasanya daftar Tokopedia kan atau toko daftar Facebook gitu kan, masukin nama dan apa lain sebagainya bisa tersimpan kan. Ya, seperti inilah tampilan-tampilan nanti untuk sumber data, bank datanya kalian tuh di sini tuh ketahuan tuh user type-nya apa, namanya siapa, emailnya apa, dia diverifikasi kapan, passwordnya apa. Nah, password itu memang tipenya by crypt, orang nggak bisa tahu, udah di decrypt gitulah. Decrypt tuh jadi kata acak. Ini ada profil foto, jabatan, nomor telepon. Nah, seperti inilah bank data yang nanti kita akan pelajari. Ini adalah query, select from user, order by ID. Nanti kita pelajari satu-satu di kemudian pertemuan. Untuk saat ini tugasnya itu
untuk merombak ini ya, sesuaikan dengan kebutuhan yang nantinya kita akan hubungkan dengan data setelah ini supaya sesuai dengan keinginan kalian juga. Kalau kalian mau pakai template lain silahkan. Mungkin segitu dari gua. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas atau yang lain silahkan. Atau terkait dengan dunia industri atau ya apa aja lah, bebas kita. Karena masih ada waktu ya 15 menit kalau nggak salah gue dikasih tambahan waktu. Oke, kalau nggak ada, gue mau minta share screen aja deh. Sedikit kelas balik. Mau minta share screen dari Gilang aja, Gilang. Seperti biasa, Gilang. Favorit. Ayo Gilang, bersedia? Oke, siap, Master. Oke. Lukas dulu punya ruang. Papa timpa aja nggak apa-apa. Kalau Bisa. gue master lu raja, jadi lu boleh. Oh iya benar. Timpa aja nggak apa-apa. Juga lupa yang mana. Bentar. Ini Darmawan nggak pakai background, kenapa nih alasannya nih? Apakah karena malas? Oh nggak sesuai. Melihat apa bang? Ini. Wih, udah diubah-ubah nih dia nih, cepet banget nih, cangkir air pakai template dari kemarin, pelajaran kemarin. Logo. Nah udah. Wah, coba jelasin dong ke teman-teman. Asin apaan? Berbu. Kok bisa diubah-ubah gitu? Ya cari aja ininya kata-kata yang ada di sini. Dia ada di Sublime gitu. Tapi ada di Sublime. Gimana sih? Mana, lihat lagi lah. Ini. Ini. Oke. Kalau gue mau nanya nih, kalau lu bisa jawab, gue kasih pulsa lu 10.000. Ini. Ya. Apaan? Apaan pertanyaannya? Bukan nanya sih, tantangan ya. Coba balik lagi ke codingannya lagi, ke tampilan website ya coba. Nah, ya coba ubah gambar di belakang itu jadi gambar babi guling. Nah. Babi. Bisa gue kasih pulsa lu 10.000. Oke, kita coba. Kita coba ya, waktu lu 5 menit. Apaan itu dulu? Ayo mana aja, lu kelamaan pilih gambar lah. Gagal lagi. Set keren. Nih. BTG. Oke, kita ganti, kita coba. Oke. Gue bingung. Ini udah 5 menit belum nih? Waduh, dapat kayaknya dia nih. Lu hitungin aja bang. Aduh. Jadi gua yang ini ya, resah. Aduh, gimana? Ayo. Kok nggak bisa sih? Kok gue pusing. Kalau gue udah gue oh. Kan hero kemana? Tuh dikasih tahu tuh. Ya iya tuh hero, gue cari hero di mana? Ctrl F. Oh iya fine ya. Oh iya benar, kita cari hero. Iya, Hero, nggak ada ekstensinya. kalau nggak ada, berarti kan itu bisa dari CSS. CSS. Bukan yang itu. Ini? Oh iya itu. Nah, cari tuh di situ. Hero.
Tuh, cari tuh. Tuh, hero tuh. Gimana sih tadi nggak ngeliat? Oh ini. Ganti jadi babi. Coba dia berubah nggak? Kalau dia nggak berubah, udah lu gagal lu. Ah, hilang dia. Salah tuh. Enggak tuh. Apakah yang salah? Oh ya nih, babi area aja. Ganti semua babi dong. Bukan dong, Hah? Itu sih. Apa? Tadi Apa nih? ekstensi gambar babi lu apa? Oh iya, benar. Babi. Oh nggak jadi. Wah, lu lihat dulu Ge, yang bener tuh. Lu gambarnya tadi ekstensinya apa? Lihat lagi yang bener dari foldernya lihat. Lihat yang bener, foldernya dari mana? Lihat ekstensinya apa? Orang J5G itu ekstensinya. Oh JVG. Coba. Oke, berhasil lu karena menggunakan bantuan jadi dipotong 50% ya. 50% aja karena menggunakan bantuan. Kalau nggak gunain bantuan full. Siap bos. Siap. Terima kasih Gilang. Ada yang ingin berminat lagi untuk ditantang? Saya Kak. Anda nggak diterima, Anda bekas murid saya juga dulu. Nggak diterima Anda. Udah pasti bisa Anda. Saya rugi. Kita ke ini aja nih ya. Ini aja nih Rabiatul. Halo Rabiatul. Assalamualaikum. Iya Kak, Ayo bisa untuk share screen. Apakah pusing? agak-agak jelek itu sih Kak jaringannya. Oh jelek jaringannya. Oke deh. Kita ganti ke ini aja nih Anissa, Siva, Fauzia, Fatur Rahman. Nama dengan 4 kata. Biasanya hoki. Ya, kok mati? Tidak direspon ya, teman-teman. Ini aja nih kayak siap banget nih Aulia Bening Sapira nih kayak siap banget tuh. Dah dia aja. Ayo lo nggak boleh nolak. Share screen lo. Ayo. Iya, tapi kasih unjuk dulu template yang udah di-download. Darmawan mau coba Darmawan. Oke. Ini mah tantangannya gampang aja sih. Ke bawah-bawah dong, ke bawah-bawah. Kalau yang atas kan udah tuh tadi babi guling. Nah dulu, jangan pindah dulu, bawa dulu. Ada tantangan gampang-gampang nih, tinggal bawah doang. Coba hapus latest news tuh hapus semua tuh. Sampai post title satu kotak itu hapus coba. Latest news. Satu kali percobaan ya. Kalau udah di refresh udah nggak berlaku lagi pokoknya. Kalau masih ada sisa-sisa itu gagal. Hapus tuh. Sampai mana tutupnya dia lupa nih. Sampai mana tutupnya dia lupa ini. Tapi tutupnya sebelah mana ya? Nanti gue drag tag apa ya? Lihat lagi.
Udah yakin nih kalau udah di-refresh udah nggak berlaku nih. Wah, yakinin dulu tuh udah semua gua hapus belum ya? Ngapain ke CSS? Gak usah kali. HTML-nya aja yang dihapus. Udah gak ada nih. Udah nih, udah yakin. Udah yakin ya? Oke, silakan di-refresh. Wah, hilang ternyata ya. Oke, selamat. Selamat. Gue mendapatkan. Iyalah. Terserah mau pulsa, mau OVO, mau Dana. Oke dah. Oke, terima kasih. Ini ada lagi nggak nih? Kalau nggak ada lagi, udah cukup ya dari gua. Terima kasih teman-teman udah mengikuti. Udah nggak ada lagi materinya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan sekali lagi. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke MC. Oke bang, nggak ada praktek bang buat individunya. Itu tugas aja. Tugas aja. Deadline-nya ini ya hari Sabtu malam minggu lah, malam minggu karena kan kita juga perlu ngoreksi gitu. Jadi kalau misalkan dimentokin di minggu, kita udah kelas lagi, kita nggak ada waktu untuk ngoreksi. Atau ada masukan mungkin kapan gitu, silakan. Ada yang kesulitan dengan tugasnya, merasa keberatan, slow aja, ngomong aja. Ya weekend, malam minggu kan weekend. Lu nggak ngapel kan? Nggak diapel kan? Diapel nggak? Kalau diapel mah susah. Jomblo tuh gilang. Jomblo tuh lang. Udah teman-teman, gitu aja sih kalau nggak ditanyain. Terus Cile, silakan Cile. Itu namanya Cile ya, Ciu Leci. Nggak gitu. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyain gak nih? By the way, ayo mumpung ada yang mulia. Dulu yang mulia lagi, gua pukul ya, yang mulia. Iya kan Lord? Apaan anjing? Marah. Omel mulu heran. Ayo guys, nggak ada yang mau nanya apa? Tanyain aja. Oh ya, gue penasaran nih Hok. Waktu itu gue sempet masukin font ke ininya, ke filenya, tapi kok dia nggak ngedetect gitu ya? Sebenarnya font itu kan ada dependencies ya atau library sebutannya. Jadi ketika kayak lu AI ya, contoh lu Illustrator atau apa ya simpelnya ya, import lah, lu dari Word ke PDF contohnya gitu kan. Itu kan dia perlu file dari luar juga yang mesti diinput kayak tadi tuh ringrel gitu kan, ringrel. Biasanya kalau lu langsung pakai tanpa menambahkan ringrel gitu, lu import, dia kan hanya membaca font-font default yang disediakan oleh si HTML-nya aja. Mungkin font yang lu pakai itu nggak disupport. Jadi lu perlu menggunakan library atau dependencies dari luar yang kayak tadi tuh lu import dulu tuh ringrel gitu. Nah mungkin sedikit ya, mungkin minggu depan kita sebelum masuk ke JavaScript kita akan belajar mengimplementasikan Bootstrap. Oke. Jadi setelah desain template ini, kita kan kalau udah belajarin template ini, kalau bisa tuh tag-tagnya dipelajari, CSS-nya, propertinya juga dibaca-baca, kan banyak tuh di situ tuh template tersebut tuh terpenuhi ya. Dibaca-baca aja, dimengerti. Kalau nggak ngerti tinggal googling aja pengertian dari misalkan background apa, pengertian dari color itu apa, silakan. Jadi kalau itu dipelajari, minggu depan kita
beberapa ya, ada Bulma, ada Bootstrap, ada Materialis, ada ya banyak lah framework CSS penyedia itu untuk kita manfaatkan. Kalau sekarang kan kita menggunakan template yang sudah jadi gitu. Dia juga template itu juga memanfaatkan Bootstrap. Bootstrap itu frameworknya si CSS, jadi kita tinggal pakai kelas-kelasnya aja. Udah dibikinin lah sama Bootstrap, kita tinggal pakai kelas-kelasnya aja, kita nggak usah bikin sendiri, itu udah mengikuti desain yang dibuat sama si Bootstrap gitu. Ya udah gitu dong Cile. Ci. Oke. Partner aku mana nih? Itu dia lagi sibuk tuh si Nona cantik. Ngunyem. Lagi ngunyem. Oke, Bertampar. makasih. Oh, begitu lagi. Ini ditampar. Oke. Terima kasih Yang Mulia Ahok udah ngejelasin materinya. Jadi Baik sekali, Yang Mulia. Bagi-bagi pulsa mulu. Tadi jadi berapa tadi sih udah jadinya? belajar tentang CSS ya. 15.000 Bang. Oh, 15.000 kan tadi? ini nggak ada yang mau lagi nih, yakin nih? Siap. Lumayan nih, lumayan. Ya, ayo lumayan tahu. Kalau ada yang 10.000. mau tinggal terima tantangan dari gua doang. Tuh, Saya kita kasih kesempatan nih. Nah kalau Alpin di blacklist ya. Parah Alpin, banget lu gak adil anjir. Alpin, Parah ya, Pin. Roza itu di blacklist ya. Dia sudah paham. Saya akan membakar uang itu namanya. Saya buang-buang uang. Tidak menimbulkan semangat mereka. Saya hanya membuang-buang uang itu. Ya, Parah nih. gitu. Ini Darmawan kayak tatapannya mau ini. Tapi diem aja dia. Ayo. Dermawan. Mau nggak? Tahu ya, Nggak nggak adil adil. nih kok, parah lu. Oke, karena itu kali ini enggak deh, anjay, enggak ya, Anjay. udah dapet kemarin. Ini kalau Roza memaksa, oke boleh kita kasih tantangan buat dia. Katanya mau, nggak apa-apa, tapi agak sulit dikit ya. Oke, kita kasih levelnya beda ya Bang ya. Nggak mau dia. Alpin mau Alpin. Alpin mau Pin. Ayo boleh, Pin dulu. boleh. Oke, Boleh, ya. silakan share screen ya. Tantangannya kasih yang susah nih mah. Tadi kan gampang-gampang, cuma ubah image, hapus gitu kan. Ini gue suruh tambahin komponen. Ayo, cepet. Jangan langsung ininya dong, mana ini dulu. Muncul nggak? Muncul. Apaan ya orang timbang template begini doang? Ntar dulu ya, gue cari dulu. Ada lu Pin, sabar. Tapi nggak boleh searching ya. Apaan ya? Aku bingung nih. Apaan yang susah ya? Ini susah nanti itu ya. Nah ini aja, bawah. Nah ini kan tombol yang apa sih? Yang di koli itu, tombolnya sebelah kanan tuh. Yang tanda panah, ayo pindahin ke kiri. Ini jadi Iya, ke sini. sebelah yang kiri sini loh, yang iya situ, coba pindahin situ. Aja pakai inspect dulu ya nggak apa-apa, langsung pakai inspect juga nggak apa-apa. Ya. Anda pikir mudah ya? Tidak semudah itu Ferguson.
Anjay, gampang udah jago tahu aja orang. Aduh, oke lah. Kalau seperti itu sudah berhasil, tidak ada lagi yang sulit soalnya di sini. Ini gampang semua. Saya juga bingung ngasihnya apa. Saya buang-buang aja ya. Terima kasih Kak. Oke. Udah seperti itu aja. Dapat berapa dia, Bang? 5.000 aja dia mah, orang kaya dia juga. Parah banget, parah banget. Oke. Udah. Yang tadi apa namanya? Mungkin udah ditantang menerima tantangannya Bang Ahok, boleh kirimin nomornya aja ya ke kakak admin. Yang ilmu biar dikirimin nanti. Lumayan kan?